Untuk definisi seni musik akan dijelaskan oleh Aditya. Untuk sejarah perkembangan seni musik dari zaman prasejarah hingga era modern akan dijelaskan oleh Dwi dan Dinda. Untuk unsur-unsur seni musik akan dijelaskan oleh Pauline. Untuk jenis-jenis alat musik akan dijelaskan oleh Giska. Dan yang terakhir ada fungsi seni musik yang akan dijelaskan oleh Okti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian seni musik. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu adalah ilmu atau seni penyusunan nada atau suara, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan. Jadi musik itu juga adalah suatu hasil karya seni seperti bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya. Nah, melalui unsur-unsur musik seperti irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu dan ekspresi sebagai suatu kesatuan. Musik juga merupakan penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi dan teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Nah, jadi istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu musike. Musike berasal dari kata musi-musi, yaitu yang berarti 9 dewa-dewa. Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Mitologi Yunani kuno mempunyai arti suatu keindahan yang terjadi berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sepakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras bahwa musik bukanlah sekedar hadiah atau bakat saja, tetapi para dewa-dewi tetapi musik terjadi karena akal budi manusia dalam bentuk teori-teori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seni musik. Di Indonesia sendiri, pengetahuan umum tentang musik dapat dilihat melalui titilaras atau tangga nada, seperti ciri titilaras barat yang dikenal dengan titilaras diatonis serta titilaras timur yang dikenal dengan pentatonis. Tangga nada diatonis dikenal di Indonesia sejak abad ke-16 melalui sekolah Portugis di Maluku. Sebelum itu, di Indonesia mengenal titilaras atau titi nada dan tangga nada, yaitu pentatonis, yaitu pelok dan selendor. Selanjutnya itu sejarah perkembangan musik barat. Musik barat memiliki perkembangan yang lebih terstruktur dalam konteks keilmuan dibandingkan dengan musik etis atau musik timur. Sejarah musik barat terdokumentasi dengan baik melalui berbagai sumber referensi. Istilah klasik memiliki makna berbagai dalam konteks musikologi dibandingkan dengan pemahaman umum di timur. Dalam pemahaman timur, klasik sering dikaitkan dengan stagnasi primitif atau masa lalu. Merriam 1995. Dalam musikologi barat, istilah ini merujuk pada periode dalam sejarah musik barat. Sejarah musik barat terbagi dalam berbagai periode, yaitu abad pertengahan, Renaissance, barok, klasik, dan romantik dan modern. Selanjutnya ada sejarah perkembangan musik pada abad pertengahan. Awal dan akhir abad pertengahan masih menjadi perdebatan, tetapi umumnya dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 CE dan berakhir pada awal Renaissance pada abad ke-15. Istilah abad pertengahan pertama kali digunakan oleh Flavio Bionce
pada 1483 dalam karyanya Hysterium ab Inclination Romaneum Imperii Decision yang menggambarkan periode ini sebagai masa stagnasi budaya. Nah, selanjutnya ada dua pandangan utama tentang pembagian abad pertengahan. Yang pertama ada Dark Ages pada 476 CE sampai 1000 CE. Masa stagnasi ilmu pengetahuan atau dari Kemain 1994. Selanjutnya ada Middle Ages 1000 CE sampai 1500 CE. Ilmu pengetahuan mulai berkembang meskipun masih terbatas. Pembagian selanjutnya menurut sejarawan. Yang pertama ada Early Middle Ages pada abad ke-5 sampai abad ke-10. Disebut Late Antiquity. Tidak ada kerajaan dominan setelah runtuhnya Romawi. Gereja Katolik berkembang dan mulai berpengaruh dalam politik. Yang kedua ada High Middle Ages pada abad ke-10 sampai abad ke-13. Gereja Katolik semakin kuat di seluruh Eropa, memicu perang salib. Teologi dan filsafat Skolastikisme berkembang. Yang ketiga ada Late Middle Ages abad ke-13 sampai abad ke-15. Sekularisme berkembang memicu persaingan antara gereja dan negara, menjadi awal dari Renaissance dan reformasi Protestan pada abad ke-16. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pada abad Renaissance. Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Jules Michelet pada tahun 1855 dan diperluas oleh Jacob Burckhardt pada 1860. Dalam The Civilization of the Renaissance in Italy, bukan hanya sekedar periode sejarah, tetapi juga peradaban yang berlanjut hingga era barok dan klasik. Terjadi pergeseran dari pemikiran abad pertengahan ke pemikiran rasional dan humanisme dengan kembali ke filsafat Yunani kuno. Ciri utama Renaissance adalah fokus pada seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi. Humanisme berkembang sebagai pandangan dunia yang menekankan potensi manusia. Sekularisme mengurangi dominasi gereja dalam kehidupan intelektual dan seni. Munculnya seniman besar seperti Giotto dan Michelangelo yang mencerminkan semangat baru dalam seni dan kebudayaan. Renaissance memicu perubahan besar di Eropa, termasuk reformasi Protestan pada abad ke-16. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang periode barok dan klasik. Periode barok dan klasik dalam tulisan ini sengaja tidak dipisahkan, sebab secara sosial periode ini tidak memiliki batasan yang jelas. Artinya, fenomena sosial yang berlangsung di masa barok memiliki keberlangsungan di masa klasik. Hal ini sangat berbeda dengan pemilihan periode musik. Periode barok berakhir di tahun 1750, bersamaan dengan kematian John Sebastian Bach, tokoh sentral barok, dan sesudahnya mulai berperiode yang sungguh-sungguh baru dengan munculnya komponis W.A. Mozart dan F. Handel. Dalam konteks musikal, nilai estetis di kedua zaman ini memang sungguh berbeda. Klasik adalah sebuah periode yang merupakan reaksi dari barok. Secara sosial, masyarakat periode ini mulai bosan dan enggan berhubungan dengan hal-hal yang rumit. Hal itu mempengaruhi paradigma dalam menilai musik. Cara-cara kontrapunktis, kanon, dan yang berbau karya toccata tampaknya tidak lebih menarik bagi sebagian besar komponis zaman itu. Kesederhanaan itu merupakan sebuah warna pada gaya klasik, menunjukkan suatu penolakan atas kerumitan yang kerap
kerap mewarnai karya musik di masa barok. Namun demikian, di balik kesederhanaan itu, keteraturan yang tinggi, keseimbangan, serta kesimetrisan itu merupakan ciri khas zaman klasik. Nah, kalau itu sangat berbeda dengan barok yang menekankan pada alur bass yang kuat. Musik klasik lebih menekankan pada orisinalitas dan natur melodi yang ekspresif. Sering dipakai sebagai sarana menyampaikan mood, potensi emosional dari melodi mengalami eksplorasi yang luas. Yakni dengan adanya frasa-frasa sebagai pembentukan melodi, harmoni lebih berkembang dengan memanfaatkan modulasi untuk menghindari sifat monoton, seperti polifoni yang dominan yang pada masa barok itu mulai tergusur oleh tekstur monofoni. Dengan demikian, bentuk-bentuk musik yang berkembang di masa barok itu lebih tereksploitasi di masa klasik. Terus pada zaman barok dan klasik, itu dapat dilihat bahwa peran teknologi itu sangat mempengaruhi perubahan-perubahan musik di masa itu. Aspek-aspek yang mempengaruhi adalah aspek eksternal. Misalnya hal-hal yang menjadi ikon di masa Renaissance seperti perkembangan sastra, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian arsitektur dan filsafat pada pada gilirannya untuk mempengaruhi bidang musik di masa ini, bebarengan dengan mulainya adanya pemisahan antara negara dan gereja. Kemudian D, periode romantik. Zaman klasik yang digadang-gadang sempurna, ternyata itu tidak lepas dari kritik dari anggapan yang terkesan kaku. Dan mulai muncullah dari awal abad ke-19, gerakan romantisisme sendiri merupakan suatu gerakan budaya yang lebih menitik beratkan pada emosi, imajinasi, dan individualis bagi kalangan seniman. Ada sebagian yang menggantungkan karyanya di masa depan sebagai hal utopis, sedangkan sebagian lain itu menganggap masa lalu sebagai patokan, apalagi kembali pada zaman pertengahan. Secara musikal dapat dibedakan zaman romantik dan zaman-zaman sebelumnya itu dilihat dari bentuk komposisi, lebih bersifat miniatur, singkat dan pendek, dan dimainkan di ruang tertentu. Meskipun tidak seluruhnya, ada juga musik yang bersifat monumental, panjang dan dipentaskan dari stek yang besar, harmoni lebih variatif, dan mulai meninggalkan ilmu harmoni klasik seperti melodi mendominasi dalam lagu, ritme bersifat variatif serta kompleks. Warna suara itu lebih variatif dan ekspresif. Jangkauannya nada dinamik dan tempo semakin luas. Ciri-ciri yang di atas tadi itu dapat dijumpai pada bentuk musik seperti opera romantik, terus oratoria romantik, musik gereja, nyanyian musik piano, dan orkestra. Nah, pada zaman romantik sendiri itu dibagi menjadi 3 fase. Romantik awal itu 1950, diambil dari cerita maupun dongeng-dongeng rakyat. Kemudian romantik tinggi 1930 sampai 1950. Dalam fase ini romantik telah berkembang hampir di Eropa, Prancis, Paris, Italia, dan Jerman. Kemudian periode modern. Ambiguitas yang sudah terjadi secara umum dalam mendefinisikan istilah modern itu sebagai contoh dalam filsafat. Socrates disebut bapak filsafat modern, sedangkan René Descartes juga dijuluki bapak filsafat modern. Padahal rentang waktu dari kedua filsuf tersebut sangatlah jauh. Bahkan Nietzsche dianggap sebagai perintis gerakan postmodern lantaran kritis terhadap rasionalitas. Dari contoh dapat kita konstruksikan keabu-abuan definisi modern dalam seni, khususnya muncul kebosanan dan kegelisahan sehingga meruntuhkan simbol atau semiotik yang telah menjadi kesepakatan dalam musikologi. Penggunaan simbol itu mulai bersifat individu, atau dengan kata lain, pemahaman-pemahaman terhadap musik itu menjadi kabur karena sulit kita untuk membedakan mana musik modern dengan musik kontemporer, bukan? Pada wilayah gereja Kristen, terutama yang beraliran karismatik, istilah musik kontemporer itu diartikan musik yang penyajiannya menggunakan
alat musik modern seperti band contohnya atau musik non-klasik dengan corak himne. Ciri-ciri dari zaman ini, sebuah karya merupakan mood klasik, intuisi, inspirasi, dan seniman. Baik, perkenalkan nama saya Vaulinda Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur seni musik. Unsur-unsur musik itu terdiri dari beberapa komposisi secara bersama merupakan kesatuan membentuk sebuah lagu atau komposisi musik. Semua unsur-unsur musik itu berkaitan erat, sama-sama mempunyai peranan penting dalam sebuah lagu. Urutan pengelompokan unsur-unsur seni musik itu berbeda-beda sesuai dengan pandangan orang yang menyusunnya. Dan berikut adalah unsur-unsur dalam seni musik. Yang pertama yaitu ada irama atau ritme. Irama atau ritme adalah panjang pendeknya pada melodi, nada pada melodi lagu. Irama berhubungan dengan birama karena birama menentukan nilai suatu nada pada setiap ketukan. Yang selanjutnya yaitu ada tempo. Tempo ini adalah tingkat kecepatan dan lambatnya permainan musik. Tempo menunjukkan kecepatan di dalam musik, adapun istilah-istilah yang umum untuk menunjukkan tempo itu diantaranya adalah yang pertama yaitu ada presto. Presto adalah sangat cepat dan allegro itu cepat dan moderato kecepatan sedang, andante agak lambat, adagio agak lambat dari andante, lento lambat dan largo sangat lambat. Yang selanjutnya yaitu ada birama. Birama ini merupakan satuan kelompok ketukan yang dimulai dengan ketukan-ketukan kuat sampai ketukan kuat berikutnya. Birama adalah ruas-ruas yang membagi kalimat lagu ke dalam ukuran-ukuran yang sama ditandai dengan lambang tertentu atau bilangan tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada melodi dan dinamika. Melodi adalah susunan rangkaian nada bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan sesuatu gagasan. Bunyi adalah peristiwa getaran. Getaran bunyi dapat cepat dan dapat juga lambat. Jika suatu sumber getaran dengan cepat, maka bunyi yang dihasilkan tinggi. Umpamanya bunyi gerincingan. Jika getaran bunyinya itu lambat, maka bunyi yang kedengaran yaitu rendah. Umpamanya itu bunyi tambur besar. Yang selanjutnya yaitu ada dinamika. Dinamika merupakan keras lembutnya dalam memainkan musik. Dinyatakan dengan berbagai istilah seperti P, piano atau lembut, F, forte atau keras, crescendo, makin keras, MF, mezzo forte atau sangat keras, dan lain sebagainya. Dalam musik, tingkat keras dan lembutnya suara memiliki istilah tersendiri yaitu seperti pianissimo, PP sangat lembut, piano, P lembut, mezzo piano, MP agak lembut, mezzo forte, MF agak keras, forte keras, fortissimo, FF sangat keras, forte piano, FP keras lembut, mulainya keras lalu lembut, crescendo makin lama makin keras, descendo makin lama makin lembut, diminuendo di melembutkan nada, storzando, ZF diperkeras. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giska Dwi Aulia dengan NIM 23511010. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat musik. Yang pertama yaitu ada alat musik tiup. Apa sih alat musik tiup itu? Alat musik tiup merupakan jenis instrumen musik yang menghasilkan suara dengan cara mengentarkan udara. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tiup berasal dari getaran suara yang dapat disesuaikan dengan berbagai cara, seperti dengan mengubah panjang kolom udara yang bergetar melalui penyesuaian panjang efektif tabung atau menggunakan katup untuk mengubah panjang total tabung secara keseluruhan. Contoh dari alat musik tiup yaitu ada suling bambu dan recorder. Dan yang kedua, ada alat musik petik. Alat musik petik adalah jenis alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara dipetik menggunakan jari atau alat bantu seperti pick, plektrum. Bunyi dihasilkan dari getar senar atau dawai yang dipetik, kemudian diperkuat oleh badan atau alat musik atau sistem elektronik pada musik elektrik, termasuk beberapa jenis alat musik petik seperti gitar, ukulele, dan bass. Sekarang kita masuk yang ketiga, alat musik gesek. Apa sih alat musik gesek itu? Alat musik gesek adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara digesek. Gesekan yang menghasilkan getaran pada senar yang kemudian diperkuat oleh badan alat musik sehingga menghasilkan suara. Terdapat beberapa jenis alat musik petik. Salah satunya yaitu biola. Dan yang keempat ada alat musik tekan. Alat musik tekan adalah kelompok instrumen musik yang menghasilkan suara melalui mekanisme penekanan pada tuts
tombol, atau papan nada. Tindakan menekan ini mengaktifkan sistem internal alat musik yang kemudian menghasilkan getaran suara dengan frekuensi tertentu, menciptakan nada musik. Salah satu contoh alat musik tekan yaitu keyboard. Dan yang kelima, ada alat musik pukul. Alat musik pukul adalah alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Karena cara memainkannya dengan cara dipukul, maka seringkali alat musik ini disebut dengan alat musik perkusi. Salah satu contoh alat musik pukul yaitu gamelan. Nah, tujuan klasifikasi ini adalah membantu kita memahami keberagaman alat musik dan bagaimana suara yang berbeda dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Okti Ramadhani dengan NIM 235111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi musik. Salah satu fungsi musik adalah sebagai wahana untuk berkumpul para anggota masyarakat. Musik seperti ini biasanya mengajak para warga masyarakat untuk turut serta beraktivitas. Dalam konteks itu, mereka saling memerlukan kerjasama dan koordinasi kelompok. Melalui musik ini, para anggota masyarakat diajak untuk beraktivitas secara bersama dan mengingatkan akan pentingnya mereka sebagai satu kesatuan kelompok. Ada beberapa bagian dari fungsi musik. Yang pertama, fungsi musik sebagai pengungkapan emosional, berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan perasaan emosional manusia. Ide-ide dari perasaan manusia yang diungkapkan dalam bentuk musik. Melalui musik, para seniman atau pelaku seni, baik pencipta maupun pemain musik, dapat mengaktualisasikan potensi diri. Pelaku seni fungsi musik sebagai pengungkapan emosional adalah musik digunakan sebagai media pengungkapan ide-ide dan perasaan para seniman, baik pencipta maupun pemain musik. Dengan kata lain, si pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui musik. Emosi yang diungkapkan melalui lagu, irama musik maupun para penikmat musik. Itulah mengapa saat ini ada berbagai macam suasana dalam musik. Ada musik yang memiliki suasana ceria, sedih, hangat, sepi, seram, menegangkan atau yang lainnya. Dan yang kedua, itu ada fungsi musik sebagai kepuasan estetis. Musik berfungsi memberikan ketenangan jiwa kepada pendengarnya dengan keindahan yang ada di dalam musik. Seseorang akan merasa senang apabila mendengarkan musik kesukaannya melalui keunikan melodis, ritmis, dan harmonis, maupun terkait dengan komposisi dan instrumentasinya tersebut. Seseorang dapat merasakan nilai-nilai keindahan. Suatu karya dapat dikatakan karya seni apabila dia memiliki unsur keindahan atau estetika di dalamnya. Melalui musik, kita dapat merasakan nilai-nilai keindahan, baik melalui melodi ataupun dinamikanya. Yang ketiga, fungsi musik sebagai hiburan, yaitu musik mampu membuat perasaan gembira dan memberikan perasaan senang kepada pendengarnya. Musik memiliki fungsi menyenangkan hati, membuat rasa puas dalam diri dengan irama, bahasa melodi, atau keteraturan dari harmoni musik. Musik sebagai obat penghilang rasa bosan dan kegelisahan hidup manusia, serta sebagai media rekreatif yang meninggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas yang sudah dilakukan sehari-hari. Dan yang keempat, fungsi reaksi jasmani. Jika sebuah musik dimainkan, musik itu dapat merangsang sel-sel saraf manusia sehingga menyebabkan tubuh kita bergerak mengikuti irama musik tersebut. Jika musiknya cepat, maka gerakan kita cepat. Demikian juga sebaliknya. Kegiatan olahraga, terutama senam dan jogging, terasa lebih menyenangkan ketika sambil mendengarkan musik. Musik dapat mengiringi gerakan dalam senam. Jika tempo musik cepat, maka dengan sendirinya gerakan kita akan semakin cepat. Begitupun juga sebaliknya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Musik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, musik dapat berfungsi sebagai
pengungkapan emosional, kepuasan estetis sebagai hiburan, dan juga sebagai reaksi jasmani. Secara keseluruhan, musik adalah elemen penting dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi aspek emosional, sosial, dan juga fisik. Terima kasih.